Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan review jurnal kami atau ringkasan jurnal kami tentang kultur embrio dan kultur mikrospora. Adapun anggota, yang pertama saya Devi Nurpitasari dan teman-teman saya Nur Ainun, An Munawaroh, dan Puput Dewi Utari. Yang pertama ada kultur embrio. Di sini kami membahas tentang kultur embrio pisang liar. Adapun teorinya, menurut Panis 2009 menyatakan bahwa konservasi secara in vitro sesuai diterapkan pada tanaman pisang liar yang diperbanyak secara vegetatif atau yang memiliki benih bersifat rekalsitran. Kemudian menurut Tripati 2007 menyatakan bahwa konservasi tersebut memiliki keunggulan, antara lain lebih hemat dari segi biaya, tenaga, waktu, dan risiko kepunahan karena pengaruh cekaman lingkungan biotik dan abiotik, serta memudahkan dalam pertukaran plasma nutfah. Menurut Fatih dan Fani 2012, dan Sahijram 2013 menyatakan bahwa kultur embrio adalah teknik mengisolasi dan menumbuhkan embrio muda dan embrio masa secara in vitro dengan tujuan memperoleh tanaman viabel. Menurut Bakri 2008 dan Rashid 2013 menyatakan bahwa keuntungan dari teknik kultur embrio adalah rasio perkecambahan lebih tinggi daripada penaburan benih, menghemat waktu karena kecepatan tumbuh biakan embrio lebih tinggi, dapat memulihkan kesehatan tanaman, memfasilitasi pembentukan hibrida dan manajemen konservasi karena biakan embrio dapat disimpan secara in vitro sebelum penggunaan yang lebih luas, serta dapat digunakan untuk merakit varietas pisang tahan penyakit. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh formulasi media terhadap daya hidup dan regenerasi embrio pisang Acuminata sp. sumatrana untuk mendukung upaya konservasi in vitro. Diduga membawa kombinasi perlakuan BA, TDZ, dan VVV mempengaruhi perkecambahan dan multiplikasi tunas yang tumbuh dari embrio pisang liar Acuminata sp. sumatrana. Teknik kultur embrio pisang liar ini dilakukan dengan 2 tahap penanaman, yaitu perkecambahan dan pemeliharaan. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu Indonesia merupakan salah satu pusat keragaman genetik tanaman pisang. Musa Acuminata sp. sumatrana atau pisang liar memiliki habitat yang sangat terbatas di Indonesia atau hanya di Pulau Sumatera. Teknik kultur embrio pisang liar telah dilaporkan oleh Burgo Hernandez 2014 menyatakan bahwa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegagalan perkecambahan benih pisang liar dipengaruhi oleh perbedaan tingkat dormansi benih. Aplikasi karifikasi benih secara kimiawi dengan H2SO4 bahkan menurunkan persentase perkecambahan benih pisang Musa ornata hingga hanya 4%. Oleh karena itu, teknik kultur embrio menjadi teknologi alternatif yang sesuai diterapkan untuk penyediaan materi tanaman dan upaya konservasi pisang liar. Dan dilanjutkan oleh teman saya An Munawaroh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Devi Nurpitasari, yaitu bahan dan metode, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2013 hingga Juni 2014 di Laboratorium Kultur Jaringan. Kelompok peneliti biologi sel dan jaringan, Balai Besar Peneliti dan
Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian di Bogor. Bahan tanaman yang digunakan adalah pisang liar, M. acuminata sp. sumatrana yang berasal dari Sumatera Barat, buah yang sudah tua atau sudah berkembang maksimal tetapi belum matang digunakan untuk mendapatkan biji. Nah, buah pisang ini disterilisasi dengan alkohol 96% selama 5 menit. Nah, selanjutnya buah dikupas dalam kondisi steril di dalam laminar airflow cabinet, biasa disingkat LAF, dan biji-bijinya diisolasi atau dipisahkan dari daging buahnya. Isolasi biji dilakukan secara hati-hati supaya biji tetap utuh dan embrio tidak terlihat. Kulit biji dipotong secara bersilang dan diarahkan ke daerah yang dekat dengan mikropil, tidak mengenai atau merusak daerah mikropil tersebut. Nah, selanjutnya dilakukan isolasi embrio di bawah mikroskop binokuler dengan perbesaran 50-200 kali. Di bawah mikroskop tampak bahwa embrio persis berada di bawah mikropil. Bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, gambar 1 ini anatomi benih pisang. Bagian dalam benih yang mengandung mikropil, embrio dan endosperma, penampang embrio dari samping B dan penampang embrio dari atas C. Anatomy of banana seed of M. acuminata ssp. Untuk hasil pembahasannya, hasil pengamatan lebih lanjut menunjukkan bahwa embrio dapat bertahan hidup dan tumbuh pada media dasar MS dengan atau tanpa penambahan BA, TDZ, dan PVP. PVP merupakan antioksidan yang umum digunakan untuk menekan pencoklatan, misalnya pada biakan tebu dan jati. Pada penelitian ini, pencoklatan hanya terjadi pada awal periode inkubasi dan dapat diatasi dengan penggunaan PVP. Bisa dilihat pada gambar 2 pada tabel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk hasil pembahasannya, dan dilanjutkan dari gambar 3, penampilan biakan pisang. Selanjutnya gambar 4 yaitu tentang tahapan pembentukan planet pisang. Nah, untuk kesimpulannya, perkecambahan dan pertumbuhan embrio pisang liar sumatrana dipengaruhi oleh kombinasi perlakuan BA, TDZ, dan PVP. Kombinasi perlakuan BA 1 mg atau L dan PVP 100 mg menghasilkan daya tumbuh, presentasi perakaran, dan jumlah akar yang tinggi sehingga sesuai diterapkan untuk pembentukan planlet. Kombinasi perlakuan BA5 M mg atau L dengan TDZ 0,1 mg atau L dan PVP 300 mg menghasilkan daya tumbuh dan tingkat multiplikasi tunas yang tinggi atau 5 tunas atau eksplan, sehingga sesuai diterapkan untuk perbanyakan in vitro sumatrana dalam rangka penyediaan materi untuk konservasi in vitro dengan metode pertumbuhan minimal dan kriopreservasi. Baiklah, selanjutnya penjelasan untuk mikrospora akan dilanjutkan oleh teman-teman kami. Selanjutnya, pengembangan kultur mikrospora pada varietas padi ladang lokal asal Kendari. Teori mikrospora embryogenik dan kalus mikrospora merupakan prasyarat yang sangat diperlukan bagi pembentukan tanaman melalui kultur mikrospora. Mikrospora embryogenik adalah mikrospora satu inti dengan ciri spesifik antara lain seperti sitoplasma jernih karena belum mengandung amilum, atau vakuola mengalami fragmentasi setelah pemberian perlakuan, dan merupakan prasyarat bagi terbentuknya kalus atau embrio mikrospora. Mikrospora embryogenik terbentuk akibat adanya perlakuan cekaman, sehingga mengalami perkembangan tidak normal.
Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon 3 varietas padi ladang lokal berantosianin asal Kendari dalam membentuk spora embriogenik dan inkubasi mikrospora embriogenik membentuk embrio mikrospora melalui inkubasi antera pada suhu tinggi. Cara kerjanya yaitu perlakuan cekaman dilakukan dengan menginkubasi antera di dalam medium B pada suhu 33 derajat Celcius selama 0, 2, 4, dan 7 hari dalam kondisi gelap untuk membentuk mikrospora embriogenik. Sementara itu, kalus mikrospora diperoleh setelah mikrospora embriogenik dikulturkan di dalam medium induksi embrio mikrospora MO19. Variabel yang diamati disajikan dalam bentuk persentase yaitu 1. Mikrospora embriogenik, 2. Mikrospora berinti 2 simetris, 3. Mikrospora berinti banyak, dan 4. Kalus atau embrio mikrospora. Kemudian, setiap ulangan diamati minimal 30 individu mikrospora dan setiap pengamatan diulang 3 kali. Data rata hasil pengamatan dianalisis dengan ANOVA dan penentuan perlakuan terbaik dilakukan dengan uji pemisahan rata menurut uji T-Fisher pada level berartian alfa 0,05. Latar belakang. Pada dasarnya, kegiatan pemulihan tanaman dapat dilakukan dalam 2 cara, yaitu secara konvensional dan secara inkonvensional. Cara konvensional dapat dilakukan melalui teknik persilangan yang dilanjutkan dengan seleksi. Dalam keadaan normal, mikrospora akan berkembang menjadi tepung sari, fungsional sebagai gamet jantan. Sedangkan pada keadaan yang tidak normal, mikrospora akan berkembang menjadi embrioid. Pada kondisi berikut ini merupakan diagram alur dari 3 varietas padi Kendari. Nah, pertama yaitu di sini ada 3 varietas padi yaitu Pai Daimeto, yang kedua Pai Ikulaku dan Pai Layo. Nah, tahap pertama yaitu masa penyemaian dalam wadah plastik berisi pasir halus hingga bibit tumbuh. Nah, selanjutnya itu pemindahan bibit setelah 3 daun ke dalam ember berdiameter 30 cm. Nah, setelah berbunga, pisahkan malai dari tanaman induknya ketika masih terbungkus kelopak daun. Nah, tahap selanjutnya itu sterilisasi malai. Nah, selanjutnya masa inkubasi varietas selama 7 hari dalam kondisi gelap. Nah, berikutnya penyaringan mikrospora untuk disentrifugasi selama 5 menit. Nah, berikutnya pembuangan larutan atau kotoran pada permukaan atas endapan mikrospora. Nah, tahapan yang terakhir yaitu tahapan pengamatan perkembangan mikrospora. Selanjutnya, bahan pada penelitian ini yaitu 3 varietas padi ladang lokal berantosianin asal Kendari yaitu Pai Daimeto, Pai Ikulaku, dan Pai Layo. Digunakan dalam penelitian ini, ketiganya disemaikan dalam wadah plastik dengan media pasir halus hingga bibit tumbuh dengan baik. Setelah bibit memiliki 3 helai daun, masing-masing varietas ditanam sebanyak 5 bibit dalam setiap ember plastik berdiameter 30 cm yang berisi tanah lapisan atas dan pupuk kandang masing-masing sebanyak 5 kg. Baiklah, saya Nur Ainun akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa morfologi mulai untuk ketiga varietas yang mengandung mikrospora pada tahap mid hingga late uninukleat adalah ketika daun bendera telah berada setinggi 5-10 cm di atas lidah daun terakhir. Tidak diperoleh embrio mikrospora secara langsung pada penelitian ini, karena semua mikrospora hanya berhasil membentuk kalus mikrospora yang harus dikulturkan lagi untuk menghasilkan kalus embriogenik dan plantae. Baiklah, selanjutnya analisis varian persentase mikrospora embriogenik. Mikrospora binukleat
simetris, mikrospora multinukleat, dan kalus mikrospora menurut perlakuan varietas dan perlakuan lama cekaman, menunjukkan bahwa semua perlakuan varietas dan perlakuan lama cekaman berpengaruh terhadap semua variabel yang diamati. Selanjutnya, hasil pengujian perbedaan rata masing-masing variabel menurut perlakuan varietas dengan uji T. Fisher menunjukkan bahwa terdapat minimal satu pasangan perlakuan varietas yang berbeda nyata bagi rata persentase semua variabel yang diamati. Rata persentase semua variabel pengamatan tertinggi dicapai pada varietas Pae Loyo dan berbeda nyata dengan varietas Fae Iku Laku dan Paidai Mito. Selanjutnya, rata persentase mikrospora embrionik, mikrospora binukleat simetris, mikrospora multinukleat, dan kalus mikrospora menunjukkan frekuensi yang tidak konsisten bagi Faikulaku dan Faidai Mito untuk semua perlakuan lama inkubasi antara di dalam medium B dan inkubasi mikrospora embrionik di dalam medium MO19. Akan tetapi, rata persentase semua variabel di atas menunjukkan frekuensi yang konsisten bagi Faeloyo untuk keempat lama waktu inkubasi antara di dalam medium B dan inkubasi mikrospora embriogenik di dalam medium MO19. Nah, selanjutnya dengan demikian kultur mikrospora tanaman padi ladang lokal Kendari harus mencermati 3. Yang pertama, penggunaan. Mulai dengan daun bendera telah berada sepanjang 5-10 cm di atas auricle daun terakhir. 2. Anthera yang mengandung paling sedikit 50% mikrospora berada pada fase perkembangan uninukleat tengah dan uninukleat akhir diinkubasi di dalam medium B untuk membentuk mikrospora embriogenik. Dan yang ketiga, kalus mikrospora dapat dihasilkan dengan mengkulturkan mikrospora embriogenik di dalam medium MO/19 pada suhu 20 derajat Celcius kondisi gelap. Nah, baiklah, adapun kesimpulannya, kultur mikrospora pada beberapa kultivar padi ladang lokal berantosianin asal Kendari dapat menghasilkan kalus mikrospora, dan pembentukan mikrospora embriogenik yang optimal pada varietas Faeloyo dapat dicapaikan dengan menginkubasikan Anthera di dalam medium B pada suhu 33 derajat Celcius selama 4 hari dalam kondisi gelap, dan kalus mikrospora dapat dihasilkan dengan mengkulturkan mikrospora embriogenik di dalam medium MO/19 pada suhu 25 derajat Celcius dalam kondisi gelap sehingga 30 hari.